pahlawanku. Orang tuaku pahlawanku. Mereka selalu sabar merawatku. Walau terkadang sikapku membuat mereka marah, mereka selalu memaafkanku. Mereka mendidikku. Orang tuaku pahlawanku. Mereka selalu sabar merawatku. Walau terkadang sikapku membuat mereka marah, mereka selalu memaafkanku. Mereka mendidikku dan membesarkanku. Orang tuaku pahlawanku. Mereka selalu sabar merawatku. Walau terkadang sikapku membuat mereka marah, mereka selalu memaafkanku. Mereka mendidikku dan membesarkan aku. Terkadang sikapku membuat mereka marah. Mereka selalu memaafkanku. Mereka mendidikku dan membesarkanku. Memberi kasih sayang selalu. Orang tuaku adalah pahlawanku. Orang tuaku pahlawanku. Orang tuaku pahlawanku. Mereka selalu sabar merawatku. Walau terkadang sikapku membuat mereka marah, mereka selalu memaafkan. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Jika hari ini aku bisa membaca, itu karena dirimu. Jika hari ini aku bisa berhitung, itu juga karena jasa-jasamu. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Terima kasih. Guruku, pahlawanku. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Jika hari ini aku bisa membaca, itu karena dirimu. Jika hari ini aku bisa membaca, itu karena dirimu. Jika aku bisa berhitung, itu juga karena jasa-jasamu. Jika hari ini aku bisa berhitung, itu juga karena jasa-jasamu. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Terima kasih. Saya Daniel Arjuna dari kelas 2B. Guruku, pahlawanku. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Jika hari ini aku bisa membaca, itu karena dirimu. Jika hari ini aku bisa berhitung, itu juga Di Lempadang, Kesultanan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyak-dien dididik oleh pendidikan agama yang kuat. Sejak kecil, Cut Nyak-dien juga dididik agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab oleh ayahnya yang juga seorang pejuang bernama. Hai teman-teman, nama saya Nisa Agnisti, saya dari kelas 3B, nomor 14. Saya akan menceritakan tentang ibu kita Kartini. Teman-teman tahu kan, tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan Nasional. Pahlawan yang saya kagumi yaitu adalah R.A. Kartini.
Presiden pertama Indonesia. Beliau sangat berjasa untuk Indonesia. Beliau juga disebut Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendirikan perguruan yang disebut Taman Siswa. Tujuannya supaya penduduk asli Indonesia mendapat hak pendidikan yang setara dengan bangsawan dan Belanda, teman-teman. Itulah salah satu perjuangan beliau, teman-teman. Nah, karena beliau seorang pahlawan pendidikan, maka ditetapkanlah tanggal lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional, teman-teman, yaitu tanggal ini. Pada video hari ini, saya akan menceritakan Jenderal Sudirman, pahlawan kita. Selamat menyaksikan. Jenderal Sudirman ialah salah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan gagasan tentang Pancasila. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno Ingin memonopoli rempah-rempah, maka terjadilah Perang Makassar. Kemudian Sultan Hasanuddin meninggal pada tanggal 12 Juni 1670. Dia dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Goa, Sulawesi Selatan. Karena perjuangannya membela daerah dari jajahan Belanda, sehingga membuat Sultan Hasanuddin ditetapkan menjadi pahlawan. Teman-teman tahu siapa itu Kapitan Patimura? Inilah wajah dari Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Pulau Maluku. Patimura lahir pada 8 Juni 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan Halo teman dan teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Ia sangat peduli pada kemajuan pendidikan. Berikut videonya. Pahlawan PB Simatupang. Hai teman-teman, di negara kita Indonesia banyak sekali pahlawan nasional yang sudah gugur membela negara dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman tahu tidak nama Jalan PB Simatupang yang terletak di Jakarta Selatan? Pemberian nama jalan tersebut Doctor are heroes in the pandemic era. Doctor helps sick people who are infected with COVID. Yes, the hero in my life is my mother. My mother always wakes up at 4 a.m. to cook breakfast for me and younger brother. After that, my mother wakes me and my younger brother for school. My mother does this activity every day, not only school days but holidays. She was born as Agnes Gona Bojatin. At her early 12, she decided to enter a monastery in India. Her life story really impressed me because she devoted herself to serve the poor for her entire life. She was willing to sleep with the homeless and sick people on the streets.
She won her. My father is Torok Martua Haloho. I call him Papa. He is a hard worker. He works from day to night, even working abroad to provide for our family living needs. He must have been living apart from us. Since the first case of infection was this new coronavirus was reported in December 2019. As we know it to be called COVID-19, has killed over 2.5 million people. Wow, it's a lot of people, right? And infected at least 116 million people. My mother still tried to make time for us children without giving up. My mother also plays a role in the education of her children. He always emphasized to us to have ideas and dreams according to our talents and interests. My mother always told us to always follow your good attitude. Everybody, my name is Kyla. I'm in grade 6B from St. Franciscus Tree. We will celebrate Indonesia's National Heroes Day, which we celebrate every year on November 10th. Who is the hero? In the past, a hero was a person who was defending the nation and state. But actually, they really love us from the bottom of their heart. We just didn't notice that thing. I sometimes really want to say the word thank you to my mom. But I don't know why, I always feel nervous if I want to say that. I also want to say sorry if I always make her mad and angry to me. Maybe I can say... Hello everyone, my name is Olivia Gracia and I'm from class 6A. Today I'm going to make a video about all of my heroes in this pandemic era. In this pandemic era, many victims who were exposed and even died from COVID-19. Of course, of the victims who were exposed, there will be someone who took care of them in the hospital. Who are they? Yes, Hi, my name is Ivana Ginting from class 6B. I will tell you about my hero in the pandemic era. My teacher is my hero. During the pandemic, many activities can't be done. One of them is going to school. On March 14, 2020, it was announced that the school will be conducted online. At first, I felt very happy. But over time, I felt bored and missed offline school so much.